Sahabat, berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Kesempatan untuk berdialog secara live visual dengan Bapak Wakil Bupati Sidoarjo, Haji Nur Ahmad Saifuddin, Sarjana Hukum. Assalamualaikum, Cak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perlu disampaikan ke sahabat yang sedang melihat atau mendengarkan. Jadi saya dan Cak Nur tidak pakai masker karena tadi sudah diukur termogan. Di dalam. Sudah ya sehat lah gitu ya, 35 atau berapa tadi. Jadi masih normal gitu ya. Cak Nur juga pasti ya, sehat, dan ini tadi semuanya yang ada di pendopo yang sekarang juga sedang bersama kami juga sudah dites. Tapi bukan berarti terus ini mengenyampingkan aturan harus tidak menggunakan masker, bukan seperti itu ya, tapi supaya dialog kita bisa lebih nyaman. Sahabat, jadi hari ini adalah hari pertama penerapan PSBB di Sidoarjo, termasuk juga Surabaya dan Gresik. Tapi tentunya sebagai warga Sidoarjo kita fokus ke bagaimana penerapan PSBB di Sidoarjo, termasuk juga perkembangannya hubungannya dengan penyebaran COVID-19 atau Corona di Sidoarjo. Tapi nanti lebih banyak fokusnya ke tentang PSBB karena hari pertama. Mungkin tadi pagi atau saya juga, mungkin Cak Nur juga mendapatkan informasi dari staf atau kita semuanya melihat situasi mulai pagi seperti apa begitu ya di Sidoarjo. Memang sepertinya masih biasa-biasa saja. Biasa hari pertama kan begitu ya. Biasa-biasa saja itu ya, ada yang pakai masker, ada yang masih ya seperti nggak ada apa-apa begitu. Padahal ini situasinya sudah berbeda. Nah, mungkin pertanyaan yang umum dulu, Cak Nur. Kenapa sih Sidoarjo harus memutuskan untuk menerapkan PSBB? Jadi dari Pemprov ya, Pemprov memang sudah memiliki data tentang perkembangan penyebaran COVID-19 ini dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Kalau menurut tim kesehatan dari Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwasanya Surabaya dan Sidoarjo ini sudah trennya sangat luar biasa. Jadi nilainya itu di dalam scoring itu nilainya adalah 10, bahkan 10, seperti Sidoarjo ini 10,2. Ya, dilihat dari banyaknya yang meninggal, lalu perkembangan yang positif itu juga sangat tinggi dan lain sebagainya. Jadi 10. Gresik itu masih 9 ya, 9. Padahal di dalam aturan yang ada sebetulnya sejak 8, scoring 8 itu sudah seyogianya lah menerapkan PSBB. 8 mestinya sudah PSBB. Sudah, jadi tidak sampai menunggu 10, dan saat ini Surabaya dan Sidoarjo itu pada scoring 10, bahkan 10,2. Maka sudah tidak ada kata lain dan sudah kalau menurut saya yang paling tepat adalah kita betul-betul bisa menerapkan PSBB yang pertama. Jadi tren daripada kenaikan penyebaran itu justru sangat tinggi, bahkan yang membuat kita prihatin saat ini tingkat kesadaran masyarakat, perilaku masyarakat justru menurun. Nah, itu dia disiplinnya. Jadi inilah yang harus dipahami semua pihak. Kalau mohon maaf tren daripada kenaikan penyebarannya naik, sedangkan masyarakat justru kedisiplinan dan kesadarannya turun, maka apabila tidak ada suatu kebijakan yang agak drastis seperti PSBB, maka akan menjadikan lebih parah lagi. Maka tidak ada kata lain, kita harus menerapkan PSBB. Ini pilihan yang berat, tetapi menurut saya adalah sesuatu yang tepat pada situasi saat ini. Ya, PSBB penerapan pembatasan sosial berskala besar. Nah, dalam konteks terminologi berskala besar itu kalau diterjemahkan di Kabupaten Sidoarjo, besar karena wilayahnya atau banyak checkpointnya, atau mungkin dalam hal apanya, mungkin bisa digambarkan ke masyarakat. Ini kan sekaligus ini sosialisasi ke yang mungkin mereka masih belum tahu tentang PSBB, kemudian apa saja poin-poin yang ada di dalamnya gitu, Cak Nur. Ya, terserah masyarakat memandangnya. Jadi PSBB ini berskala besar ini memang diharapkan punya pengaruh besar ya.
bukan masalah hanya satu desa, tapi pengaruhnya besar. Untuk itu Sidoarjo mencanangkan untuk PSBB ini bukan beberapa kecamatan yang sudah terlalu merah, tidak. Karena kalau kita lihat di Sidoarjo ini sudah 14 kecamatan itu sudah merah. Ya, dari 18. Jadi 18 itu ada merah, ada hijau mungkin masih satu, hijaunya ada di daerah Kerembung. Tarik dan lain sebagainya itu dulu juga hijau, akhirnya juga sekarang kuning. Yang kuning itu ada 3. Nah, untuk itu agar supaya kita menyelamatkan yang hijau, agar supaya yang hijau ini pada akhirnya juga tetap hijau. Yang kuning ini juga demikian, jangan justru nanti meningkat jadi merah. Maka keputusan bersama dengan semua pihak, dengan Forkopimda, dengan tim gugus tugas percepatan COVID-19 ini menyatakan bahwasanya kita harus memberlakukan seluruhnya. Jadi yang pertama untuk yang merah kita mengekang, jangan sampai yang merah ini menjadi ditambah dan lain sebagainya. Dan dengan PSBB ini mudah-mudahan tereduksi turun. Dan yang hijau atau yang masih kuning kita menjaga agar supaya yang hijau tidak menjadi kuning, yang kuning tidak menjadi merah. Jadi kesemuanya seluruh kabupaten kita menerapkan PSBB ini. Ya, Cak Nur, bukan rahasia dan memang faktanya kita semuanya banyak tahu bahwa Kabupaten Sidoarjo ini banyak warganya yang aktivitasnya justru di Surabaya atau mungkin sebagian di Sidoarjo. Nah ini kan juga berisiko untuk terjadinya dalam tanda kutip penyebaran itu sendiri. Nah, sementara kalau di salah satu klausul atau aturan yang ada di PSBB, aktivitas dibatasi baik yang fisikal sampai dengan yang operasional kantor atau yang lainnya. Nah ini ngaturnya bagaimana, karena hubungannya dengan katakanlah orang mencari nafkah gitu, Janur. Nah, apakah memang ya sudah PSBB berarti nggak boleh keluar masuk Sidoarjo, atau ada aturan-aturan yang sebetulnya boleh tapi atau bagaimana gitu, Janur? Sebagai gambaran. Jadi ini namanya PSBB ya. Jadi pembatasan ya, pembatasan sosial. Jadi sekali lagi jangan disamakan, jangan kayak image kita ini seperti lockdown ataupun karantina penuh ya. Tidak demikian. Ini adalah PSBB, adalah pembatasan ya. Jadi pembatasan yang dilakukan adalah pembatasan. Kadang-kadang juga tidak menyeluruh ya pengertiannya. Jadi untuk wilayah untuk permasalahan ekonomi ya, industri dan sebagainya memang sesuai dengan keputusan dari kementerian dan lain sebagainya. Ini masih banyak fleksibilitas. Masih banyak fleksibilitas berkenaan dengan masalah kebutuhan pangan, lalu logistik, lalu sampai kepada infrastruktur, konstruksi dan sebagainya, distribusi dan sebagainya, masalah energi itu memang diperbolehkan semuanya tetap bergerak ya, semua tetap bergerak. Begitu pula pada akhirnya orang-orang yang tetap bekerja di beberapa daerah, antar daerah itu harus tetap diberi keleluasaan, tetapi mereka nantinya akan membawa handicap sekaligus juga surat dari perusahaan yang menerangkan dia memang masuk kerja shift, seumpama shift malam. Karena yang malam ini memang akan terkena jam malam. Tetapi mereka harus bisa menunjukkan bahwasanya dia memang bekerja untuk shift malam. Itu masih diperkenankan ya. Jadi tidak ada masalah. Apalagi kalau siang. Kalau siang kami kira juga tidak apa-apa, dia punya kan bukti dia bekerja di mana. Jadi penerapan PSBB ini adalah pembatasan ya. Oleh karena itu kita juga tidak menginginkan justru dengan PSBB akhirnya dunia ekonomi menjadi berhenti, mati. Bisa saja kita pada akhirnya bisa mengakhiri PSBB, tetapi sungguh sangat menyakitkan apabila perusahaan-perusahaan tersebut sudah menjadi rontok, sudah nggak bisa bangkit lagi, masyarakat sudah kehilangan mata pencaharian. Itu juga tidak kita inginkan. Jadi yang kita lakukan adalah pembatasan. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus ada perubahan signifikan terhadap SOP yang ada. Kalau untung-untung perusahaan itu bisa menggaji dan merumahkan, kami dorong untuk itu. Tapi kalau perusahaan itu tidak mampu, maka dia harus berubah.
penerapan tentang SOP bagaimana bekerja agar supaya physical distancing, social distancing semua bisa berjalan dengan baik. Setiap karyawan yang masuk harus dites dulu, termogannya harus suhunya bagaimana dan lain sebagainya. Pokok itu harus betul-betul dilaksanakan. Dan itu setiap perusahaan harus menyerahkan menyerahkan surat kepada Disnaker atau Disperindak atau kepada Apindo bahwasanya mereka siap melaksanakan seperti itu. Karena nanti bisa saja tim dari PSBB ini akan mengunjungi ke perusahaan-perusahaan apakah sudah menerapkan apa tidak. Nah, jangan sampai kelonggaran yang diberikan itu justru malah dimanfaatkan dengan tidak disiplin terhadap SOP itu. Jadi artinya sebetulnya apalagi Sidoarjo yang industrinya sangat besar gitu ya, mulai yang UKM sampai yang nasional atau internasional, sebetulnya masih silakan saja asalkan menerapkan protokol, kira-kira begitu ya Cak Nur? Ya, menerapkan protokol. Salah satu contoh sekarang ini untuk warung-warung ya, warung-warung, restoran dan lain sebagainya. Kita memperkenankan mereka buka, tetapi sudah tidak boleh lagi ada penyiapan kursi dan meja dan sebagainya. Orang Surabaya, orang Sidoarjo bilang kaole andok gitu ya? Iya, kaole andok, modal take away itu ya. Jadi itu yang boleh. Jadi sudah tidak boleh lagi di rumah-rumah makan ada kursi dan lain sebagainya. Dan itu nanti pasti ada tim dari PSBB yang akan keliling tentang hal tersebut. Jadi kita tidak mematikan seluruhnya, tetapi kita melakukan pembatasan ya. Mudah-mudahan dengan pembatasan ini akhirnya kita bisa mereduksi dan kalau perlu kita mematikan penyebaran COVID-19 ini. Tetapi satu sisi lagi di bidang ekonomi kita masih bisa mempertahankan, itu keinginan kami. Ini memang gampang-gampang sulit ya sahabat, karena bagaimanapun kalau betul-betul katakanlah di stop begitu ya, nggak boleh, ya pasti ada hubungannya dengan hajat hidup, kemudian juga keperluan yang lain. Tapi kalau boleh, jangan-jangan boleh, akhirnya malah enggak apa-apa. Ya, memang ini gampang-gampang sulit, itu kenapa hari Minggu kemarin dikumpulkan semuanya ya oleh Cak Nur ya. Jadi mulai Forkopimda sampai dengan beberapa elemen yang lainnya untuk menyamakan persepsi katanya begitu ya sebelum diterapkan hari ini. Saya sapa dulu yang sedang bersama Suara Sidoarjo, baik yang melihat atau juga mendengarkan. Jadi silakan siap-siap untuk bertanya, boleh kirim pertanyaannya lewat SMS, lewat WA, nanti dibacakan redaksi. Tolong pertanyaannya singkat padat, sebutkan nama dan pertanyaannya apa, singkat padat. Jadi di dialog saya bersama Cak Nur ini lebih banyak memfasilitasi Anda untuk menyampaikan pertanyaan berhubungan dengan penerapan PSBB. Jadi jangan cuma saya yang bertanya, bukan cuma talk show saya ngobrol bersama Wakil Bupati, tapi ini kesempatan Anda sebagai masyarakat Sidoarjo tanya langsung tentang penerapan PSBB di Sidoarjo atau mungkin hal yang lain yang hubungannya dengan COVID. Siapa tahu Anda masih bingung, ini keluarga, tetangga ada yang panas, tinggi, tapi saya nggak tahu harus kemana, segala macam, boleh ditanyakan ya. Sebatas waktunya ada atau memang tidak terlalu teknis. Mungkin kalau terlalu teknis nanti datanya akan kami simpan dan tidak lanjuti oleh tim gugus tugas, kira-kira begitu. Silakan, mungkin dari redaksi atau dari studio ada yang mau disampaikan atau jeda dulu, Panji? Iya, ini sebelum jeda ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Dari Mbak Irma di Buduran, nantinya selama PSBB, apakah ada rencana untuk rapid test di wilayah Kabupaten Sidoarjo? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Twitter @pramhere, nasib ojol bagaimana Pak? Karena siang nggak sepi orderan, kalau malam dibatasi jam kerjanya kena pemberlakuan jam malam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah selama masa PSBB itu kampung-kampung diperbolehkan menggunakan portal atau tutup gerbang? Itu ada 3 pertanyaan yang disampaikan lewat WA atau juga lewat sosial media Suara Sidoarjo. Ya. Ini tadi beberapa pertanyaan yang masuk lewat WA, diantaranya Irma di Buduran. Nantinya selama PSBB apa ada rencana melakukan rapid test COVID-19? Kemudian dari Mas Junaidi di Balangbendo, apakah kampung-kampung diperbolehkan untuk memasang portal di gerbang masuk? Kemudian soal ojol tadi. Soal ojol, karena di pagi siang
itu sepi orderan malam kena jam pembatasan, itu solusinya bagaimana? Sambil Oke, kita tampung ini dulu. ya, ini sudah ada yang bergabung lewat on air ini Mas Haris, kita Oke, boleh angkat sekalian. boleh ya. Ya, Halo. satu dulu ya. Ya, Ya, halo, silakan. selamat pagi. Halo, selamat pagi. Suara Sudarjo. Halo, selamat pagi. Putus itu. Iya, kelihatannya putus Kita ya. jawab dulu ya Panji ya. Baik, silakan Mas Haris. Monggo, Cak Nur. Berkenaan dengan rapid test, memang jumlah daripada barangnya rapid test ini tidak terlalu banyak ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan dengan skala prioritas, yang prioritas saja, karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Walaupun kita juga sudah pesan cukup banyak, tetapi barangnya yang memang agak langka gitu. Jadi lebih kita utamakan rapid test itu bagi mereka-mereka yang ODP. Itu sudah pasti. ODP kami akan berusaha merapid test, lalu berkenan dengan orang-orang yang datang dari luar daerah, khususnya daerah terjangkit dan sebagainya, maka sebelum memasuki ruang observasi atau rumah singgah itu harus di rapid test. Sudah jelas itu. Lalu yang kedua, bisa saja nanti kepada masyarakat itu model sampling ya. Kita akan menyampling beberapa tempat, beberapa wilayah yang dimungkinkan di situ penyebarannya sangat kuat sekali ya. Jadi itu bisa dilaksanakan di pasar, bisa dilaksanakan di tempat-tempat keramaian yang lain, tetapi tidak untuk seluruhnya juga. Jadi seperti tadi rapid test itu kami lakukan sesuai dengan kondisi persediaan, maka kita mencari yang prioritas atau mereka-mereka yang sudah ada gejala ya, ada gejala-gejala yang menjurus kepada paru-paru, panas yang tinggi dan sebagainya, maka harus di rapid test. Jadi demikian, saya mohon masyarakat kalau tidak ada gejala, tidak ada tracing juga, kami kira jangan terlalu panik ya, seperti itu sudah. Lalu berkenaan dengan masalah portal ya. Portal ini alhamdulillah justru kelebihan yang ada di Sidoarjo ini berkenaan dengan portal, berkenaan dengan posko relawan desa. Ini yang membuat luar biasa, karena saya lihat di daerah yang lain, ya mohon maaf ya, di Gresik dan di Surabaya tidak begitu masif seperti di Sidoarjo. Sidoarjo ini setiap desa sudah memiliki posko relawan COVID-19 di tingkat desa seluruhnya, dan mereka saya lihat mayoritas semua sudah bekerja. Dia membuat portal dan sebagainya, sudah bagus sekali. Mohon maaf seperti di Semambung sudah, dan dia sudah mempunyai alat-alat untuk itu. Dan tadi pagi waktu saya berangkat juga saya melihat tuh ada yang kerja bakti tuh, ada yang inovasi sendiri-sendiri. Jadi kalau kita melewati di bawahnya portal langsung ada spray gitu. Ada spray. Jadi pinter-pinter, sudah mulai kreatif. Jadi itu yang kami ingin. Saya betul-betul sangat berterima kasih kepada posko relawan yang ada di desa yang sudah betul-betul melaksanakan lebih dulu daripada PSBB ini. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan itulah yang menjadikan andalan kita. Di samping itu ada 16 titik lagi yang nantinya menjadi checkpoint yang tadi malam sudah dimulai, dan tadi malam jam 12 saya juga keliling juga datang dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kapolresta, Pak Dandim untuk mengecek kesiapan daripada posko checkpoint ini, dan alhamdulillah semua sudah beranjak. Jadi demikian, jadi ada di desa-desa, dan ini yang menjadi kebanggaan kita. Jadi desa tersebut betul-betul terfilter daripada orang lain yang mau masuk dan tidak ada kepentingan yang urgent. Jadi bagus. Lalu soal ojol tadi. Ya, mengenai ojol ini memang kami kira semuanya ya, baik di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, lalu juga di Surabaya Raya ini, 3 daerah ini sudah memang mengeterapkan ojol itu hanya boleh memuat barang, tidak boleh memuat orang ya. Ojol itu lebih banyak nanti dipergunakan oleh masyarakat untuk take away, itu pesan-pesan makanan di rumah makan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu.
Tapi kami juga senantiasa memikirkan nasib ojol ya. Kami akan memberikan beberapa paket, nanti apa-apa yang bisa akan membantu dari teman-teman ojol ya. Jadi seperti itu. Jadi ojol memang tidak diperkenankan mengangkut manusia ya. Hanya untuk sepeda motor yang lain memang masih diperbolehkan. Jadi berboncengan, tetapi nanti kalau ada operasi pasti ditanya KTP-nya. Nah, apakah dia satu keluarga satu rumah apa enggak? Kalau tidak bisa menunjukkan satu keluarga satu rumah, kayaknya juga akhirnya diturunkan dan disuruh kembali. Jadi seperti itu. Untuk angkot juga demikian, adalah tetap boleh beroperasi ya. Hanya tidak boleh sekali lagi melebihi 50% dari kapasitas tempat duduknya. Jadi itu yang bisa diterapkan dan mudah-mudahan semuanya bisa mengerti dan sehingga target itu bisa tercapai dengan baik. Termasuk juga yang pakai mobil pribadi ya sahabat ya. Jadi sama penumpangnya 50%. Jadi kalau biasanya kita antara yang nyetir sama yang di samping itu boleh berdampingan, begitu sekarang nggak boleh, jadi harus di belakang gitu ya. Harus di belakang. Nanti ada beberapa slide, ada beberapa video yang akan kita tampilkan di Suara Sidoarjo, Cak Nur. Punya Kominfo akan kita tampilkan supaya masyarakat juga lebih mudah lagi untuk melihat, oh maksudnya begini. Kadang-kadang kalau dengan cerita, dengan narasi mungkin kurang bisa nangkap, tapi dengan gambar mungkin bisa lebih mudah ditangkap, bisa jadi begitu. Oke, Panji, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi lewat WA di 082141130009. Sepertinya sudah ada yang bergabung lewat telepon ini Mas Aris, Pak Wabub. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bu Sandra rupanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sandra, singkat padat Bu. Terima kasih, alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini Bapak. Yang pertama, yang boleh buka saat PSBB itu apa saja? 2, sektor kegiatan yang tidak dibatasin. 3, untuk kegiatan pasar seperti yang sudah dihimbaukan tadi pagi lewat Suara Sidoarjo, di mana bahwa beberapa pasar yang yang buka tutup pada pukul jam malam dari jam 21.00 sampai 4 dini hari dan 4 dini hari sampai 12 siang sampai 16.00 dan dilanjut sampai 16.00 sampai 21.00. Namun dalam hal ini bahwa tidak semua masyarakat berada di kota Sidoarjo itu kan mereka tidak tahu dalam hal ini pasar-pasar buka dan tutup. Jadi dalam hal ini barangkali saran dari saya sebagai salah satu warga yang bertempat tinggal yang mencintai kota Sidoarjo ini adalah gimana kalau diadakan pemasangan banner tulisan besar, jadi masing-masing yang tempat yang sibuk kayak lampu merah atau jalan-jalan atau seperti itu, sehingga ketika para pemakai jalan R2, R4 dan lain-lain mereka bisa secara langsung melihat tulisan-tulisan seperti itu. Jadi kalau untuk saya sendiri informasi-informasi yang sudah saya dapatkan, yang saya sudah mengikuti dari LPPL Suara Sidoarjo, biasa saya naikkan status sehingga seluruh masyarakat yang bergabung dalam grup saya ini mereka juga bisa terbaca, begitupun dengan tetangga di perumahan saya khususnya Sidodadi. Sekian dan terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat, selamat menjalankan tugas, semoga kegiatan PSBB ini berhasil dan untuk Pak Aris juga sehat sekeluarga. Untuk Suara Sidoarjo apresiasi yang sangat tinggi, yang sangat besar karena telah menciptakan suasana kebersamaan dalam COVID-19 ini. Semoga Sidoarjo 18 kecamatan tidak terkena semua, tapi semakin berkurang tidak sampai 18 dan sampai 0. Sekian dan terima kasih, sukses, salam sukses, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sandra, terima kasih. Mungkin bisa direspon dulu ya Panji ya, karena cukup panjang jadi takutnya lupa nih kita. Jadi yang pertama tadi soal bidang-bidang apa yang tidak harus tutup atau apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya soal pasar-pasar yang masih boleh beroperasi dan masyarakat supaya bisa tahu, tapi tentunya juga namanya juga pasar, jangankan pasar, yang peracangan aja kadang-kadang nggak tahu, nggak pakai begini. Tadi saya lihat jalan-jalan juga masih banyak yang begitu gitu, Cak Nur. Silakan Cak Nur.
Iya, jadi yang boleh bergerak ini khususnya di bidang masalah bisnis dan lain sebagainya itu lebih diberi keleluasaan, lebih ada fleksibilitas. Ya. Karena dari pusat sampai daerah itu masih memandang perlu ekonomi harus tetap berjalan dengan baik. Tetapi harus ada perubahan signifikan, sekali lagi perubahan signifikan untuk pengeterapan SOP-nya. Ini harus ada perubahan. Oleh karena itu pasar sendiri hari ini tetap buka, tetapi ada perubahan tentang jam bukanya. Jadi jam bukanya disesuaikan agar supaya betul-betul mengurangi tingkat kerumunan itu. Yang kedua, penerapan tentang masker. Jadi pasar ini sudah kita dahulukan pembagian masker di pasar. Lalu kita tambah lagi ada 1.200.000 ya, kita bagikan ke masyarakat lewat kepala desa. Sudah 2 hari kemarin ya. Jadi nantinya para pedagang-pedagang itu sudah tidak boleh, ada kata lain, wajib memakai masker ya. Lalu tapi ini tetap ada sampai tanggal 1 ya. Jadi kita sudah sepakat dengan Ibu Gubernur dan pimpinan daerah masa untuk kita memberikan peringatan lisan ini sampai tanggal 1 ya. Setelah tanggal 1 maka kita sudah melakukan pengetatan, dalam arti kita akan menegur tertulis dan bisa saja dieksekusi ya. Jadi kalau ada pedagang tetap saja tidak pakai masker, maka terus terang saja stand atau tokonya bisa ditutup ya. Tetapi hari ini kita masih langkah-langkah pendekatan, langkah-langkah sifatnya himbauan sampai tanggal 1 ya, kesepakatan seperti itu. Jadi kami kira masyarakat masih bisa berkegiatan di luar, tetapi SOP tetap dilaksanakan. Ya seperti itu. Mobil tidak boleh diisi dengan penuh. Ya. Nah, begitu ojol juga demikian. Tetapi kalau sudah nanti waktunya jam malam memang sudah harus berhenti. Betul. Kecuali kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin untuk dilakukan pemberhentian. Seperti bekerja di shift malam. Ya. Ada urusan dengan masalah kesehatan, keluarga dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang sangat penting dan itu nantinya harus mempunyai alasan pada petugas-petugas di checkpoint dan di portal-portal tersebut. Jadi sebetulnya masih ada keleluasan, tetapi namanya PSBB ya, bukan langsung lockdown, hanya pembatasan-pembatasan tertentu sehingga perilaku masyarakat ini akhirnya menjadi berubah lebih baik dan lebih disiplin. Itu harapan kami dan mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, memahami dan sekaligus nanti mentaati daripada poin-poin yang ada di PSBB ini. Ya, jadi peran seperti Bu Sandra ini penting sekali ya. Jadi kadang-kadang kita ini bertetangga, setiap hari berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin maaf nih meremehkan itu, enggak ono apa-apa gitu. Mati urip apa jari Gusti Allah kan gitu ya. Ini repot kalau sudah berhadapan dengan begini. Mungkin harus dengan kesabaran terus menerus gitu ya. Tapi ada juga enggak ditindak ternyata enggak apa-apa. Padahal ini juga ada batas waktunya gitu ya, sampai tanggal 1. Berikutnya kalau masih begitu ya terpaksa harus ada penindakan gitu ya, baik dari kepolisian atau juga Pol PP atau juga yang lainnya. Baik, kembali ke redaksi. Ada pertanyaan atau yang bergabung silakan. Ini banyak pertanyaan sepertinya, jadi saya harus betul-betul membaca pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Ini diantaranya dari Mas Wahyu di Krian. Mas Wahyu bertanya mengenai bantuan sosial terhadap mereka yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19. Itu sosial, okay. Ya, solusinya bagaimana? Karena dari pengalamannya Mas Wahyu, dia ingin mendapatkan bantuan, sudah lapor ke RT nggak bisa apa-apa karena dari desa, sudah lapor ke desa juga nggak bisa apa-apa karena dari kecamatan. Nah, kalau sudah seperti ini, terus lapornya kemana dan bagaimana supaya bisa mendapatkan bantuan? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Adi dari Lasdau. Bagaimana dengan lembaga amil zakat yang juga beraktivitas untuk membantu distribusi bantuan sembako dan kegiatan sosial kemanusiaan lainnya, apakah juga dibatasi? Apakah diperlukan adanya surat khusus yang perlu dibawa pada saat pemberian bantuan nanti? Kemudian 3 pertanyaan ya Mas Haris ya.
Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari @mariadita94. Mau tanya soal PSBB, konstruksi atau galangan jam kerja berkurang atau hanya wacana saja? Galangan. Iya, galangan. Ini Galangan material itu. Iya, mungkin galangan material bahan bangunan ini mungkin. Sudah, Ya, itu aja. Oke, terima kasih. Monggo Cak Nur. Mudah-mudahan Iya. bisa mendengarkan tadi. Yang pertama tentang upaya penanganan dampak sosialnya. Jadi hari ini yang menurut kami langkah taktis yang sudah saya beritahukan ke camat dan diteruskan ke desa agar supaya satu, desa harus aktif turun ke bawah Ya. untuk melihat masyarakatnya mana yang betul-betul perlu dibantu dengan segera, ya. Yang kedua, warga masyarakat juga harus aktif melaporkan keadaannya ke desa, Ya. ke posko relawan COVID-19 yang ada di desa. Karena yang paling mengerti tentang keadaan warganya itu adalah yang ada di desa, pejabat desa, Betul. tim yang ada di desa. Itu menurut saya yang harus utama. Jadi seumpama di situ ada anak kos-kosan yang saat ini tidak bisa pulang, sudah nggak bekerja, atau dia kuliah libur, maka harus segera laporan ke tingkat RT atau RW bahwasanya keadaannya seperti ini. Lalu dibawa ke kita akan memberikan bantuan. Jadi itu harus kedua-duanya. Via desa harus aktif, via masyarakat juga harus aktif. Jangan sampai lalu nggak ada apa-apa, di kos-kosan melungker terus, akhirnya menjadi parah seperti itu. Jadi yang sudah kami berikan memang adalah 135.000 paket sembako. Ini sudah menyebar, ya, sudah berjalan. Dan ini memang ada datanya, namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tetapi DTKS ini hanya sebagai rujukan pertama, ya, menjadi acuan, tetapi bukan harus absolut itu semuanya. Desa bisa mengolah, bisa mencoret, bisa menambah. Betul. Disesuaikan dengan keadaan yang terkini, update saat ini. Bisa orang ini masuk data tapi sekarang sudah cukup baik ekonominya, maka dia bisa mencoret. Nah, oleh karena itu dari kami adalah gugus tugas kabupaten menerima adanya perubahan-perubahan finalisasi tersebut dari kepala desa, ditandatangani kepala desa, lalu diketahui oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas. Jadi desa biar tidak terlalu seenaknya merubah itu, tetapi harus diketahui tanda tangannya Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah itu kalau kita hitung rata-rata seumpama satu desa yang 450, tapi itu tidak rata. Jadi artinya sebetulnya masyarakat atau warga juga harus mau dan berani untuk lapor atau menceritakan kondisinya, Cak Nur. Siapa tahu dia bekerja harian yang dapatnya memang kerja baru dapat hari itu, kemudian karena PSBB atau mungkin karena yang lainnya, kemudian kehilangan mata pencarian harian itu, daripada kelaparan kemudian malah berdampak negatif, lapor saja kalau saya terkena dampak. Dengan begitu malah diketahui dan bisa insya Allah dapat bantuan, ya Cak Nur. Jadi ada beberapa lapis, ya, berkenaan dengan dampak sosial ini. Ini yang dari gugus tugas kabupaten, 135. Setelah itu kami juga menganggarkan juga yang ada di Disperindak. Disperindak ini menyisir mereka-mereka yang tidak terakomodir di DTKS ini. Oleh karena itu kita berikan juga untuk para supir angkot, mungkin juga ojol, para UMKM dan sebagainya. Itu kita berlapis-lapis operasional itu untuk menyisir yang itu. Lalu juga nantinya kita juga mengumpulkan dana dari para pengusaha, ya, itu juga akan kami bagikan. Jadi jangan sampai bertumpuk-tumpuk, dan desa sendiri bisa memanage APBD-nya. Jadi dana desa itu 30% bisa digunakan untuk kepentingan BLT. Boleh. Ya, BLT yang dari dana desa itu 30%. Nilainya per orang itu adalah 600.000 setiap bulan. Bisa dianggarkan selama 3 bulan. Betul. Oleh karena itu sekarang ini yang menjadi penentu itu adalah bagaimana kearifan yang ada di desa untuk memanage data tersebut sehingga betul-betul tidak ada yang tertinggal orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi desa juga bisa melakukan seperti itu untuk BLT dan lain sebagainya. Jadi itu yang nantinya akan kami berikan,
Dan juga kami juga membuka dapur umum. Ya. Tapi dapur umum ini kekuatannya mohon maaf ya tidak terlalu banyak, sekitar ada 5.000 setiap hari. Pada saat menjelang buka puasa kita akan menyebar 5.000 bungkus. Ya. Akan dibantu, akan diberikan petugas kepada mereka-mereka yang nantinya memerlukan untuk itu. Khususnya mereka-mereka yang saat ini terdampak masalah secara ekonomi COVID-19. Hari ini kami kira kita nggak boleh silau ya. Dulu kayaknya orang itu cukup dan sebagainya. Tetapi dengan adanya COVID ini dia sudah terputus mata pencariannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini harus dipikirkan. Contoh, ada orang yang kredit mobil, ya, kredit mobil dipergunakan untuk ya keperluan-keperluan yang lain. Hari ini terkena masalah COVID-19, maka dia sudah menanggung ekonominya, kebutuhannya, dan memikirkan juga tentang cicilan kreditnya. Nah, ini orang yang betul-betul harus dibantu, walaupun kelihatannya kayaknya ada kemampuan, tetapi dia sangat membutuhkan sekali pada saat COVID-19 ini. Ini butuh kearifan kita bersama. Saya ingin masukan dari seluruhnya, dari relawan. Silakan memberikan masukan tentang data dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadikan kebijakan kita berkenaan dengan dampak sosialnya ini betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya itu targetnya itu sampai kepada sasaran yang benar. Itu begitu. Oke, kalau soal tadi toko galangan boleh lah ya. Toko galangan itu boleh buka terus, tapi kalau udah jam 9 selesai. 9 malam ya. Selesai. Tapi bagi distribusinya itu masih boleh. Ya, mohon maaf ya. Seperti ada toko yang untuk bahan-bahan konstruksi dan sebagainya. Itu sebetulnya malam masih boleh. Ya, tetapi untuk tokonya harus sudah tutup jam 9 ya. Oke. Ada yang menarik ini, mungkin sahabat yang tadi satu lagi saya lupa tadi. Apa Panji mungkin bisa diingatkan? Iya, mengenai pertanyaan dari Pak Ustadz Adi Hidayat di Lasda DAU. Lembaga Amil Zakat. Iya, betul. Ya. Hubungannya dengan lembaga amil zakat yang mungkin dia menghimpun kemudian mendistribusikan. Ini bagaimana cara penegaran mungkin? Jadi begini ya, mumpung ada pertanyaan seperti ini, saya akan menjawab khusus berkenaan dengan kebijakan PSBB terhadap kegiatan keagamaan. Jadi yang awal ada Pergub 18 ya. Awal ada Pergub 18 ini memang agak keras sedikit tentang kegiatan keagamaan khususnya yang ada di tempat-tempat ibadah. Lalu Pergub ini memang ada perubahan ya, akhirnya dirubah khususnya pasal 11 itu ya. Pasal 11 itu di Pergub berubah bahwasanya sekarang ada keleluasaan untuk masalah beribadah khususnya di tempat-tempat ibadah. Oleh karena Pergubnya mengalami perubahan pada pasal 11, maka Perbub dari Kabupaten Sidoarjo yang Perbub 31 itu juga mengalami perubahan ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan itu masih kita ada fleksibilitas ya. Kalau kemarin itu saya kemukakan kita ini hanya rawatib saja. Tetapi saat ini oleh karena ada revisi untuk Pergub 18 itu menjadi Pergub 21, maka memang ada kelonggaran dan kami sesuaikan dengan hasil maklumat kita bersama. Jadi maklumat dari pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh tokoh agama itu bisa menjadikan acuan. Ya. Jadi lebih mengarah kepada situasional ya. Kalau memang masjid itu dekat dengan jalan besar, jalan raya, mohon difikirkan karena yang datang sangat heterogen. Maka untuk Jumatan dan taraweh difikirkan ya. Tetapi kalau masjid yang sudah di kampung-kampung dan sebagainya memang ada keleluasaan. Jadi Pergub berubah, maka Perbub juga berubah. Jadi lebih banyak mengarah kepada bagaimana kebijakan takmir masjid, takmir musola untuk melihat situasi yang ada di lapangan, lalu dia mengeterapkan aturan untuk kegiatan agama di daerah di tempat tersebut. Jadi seperti itu. Jadi saya
saya mengikuti saja dan mudah-mudahan takmir masjid nanti bisa bermusyawarah yang paling tepat untuk diterapkan di masjid itu apa. Ya. Yang kedua mengenai masalah amil zakat, kami kira tetap berjalan, nggak ada masalah. Hanya pembagiannya kami berharap tidak usah mengundang yang berkerumunan orang. Jadi justru saat ini justru sangat penting sekali ya, tetap saja dimanage sedemikian rupa, pembagiannya saja yang diatur dengan baik. Saya juga berharap pada hari ini, kan kemarin itu buka puasa bersama tidak boleh. Ya. Kalau menurut saya tetap saja buka puasa bersama yang mengundang orang banyak tidak diperkenankan. Ya. Tetapi memberikan buka puasa diatur dengan baik, seumpama di jalan, ya, lalu diatur berantrian itu nggak ada masalah. Mengalir gitu ya. Mengalir nggak ada masalah. Jadi saya memberitahukan bahwasanya kegiatan-kegiatan sumbangan atau donatur untuk buka puasa, tetapi pembagiannya dengan cara yang baik, nantinya tidak mengundang orang dan lain sebagainya, membagikan dengan baik itu tetap diperkenankan. Bahkan kalau menurut saya pada saat dampak sosial COVID-19 seperti ini, itu justru kami butuhkan. Karena kami hanya menyediakan sekitar 5.000 bungkus untuk makan pada saat buka kepada masyarakat. Jadi saya lebih senang apabila itu dibantu oleh solidaritas masyarakat, juga memberikan bantuan buka puasa ke masyarakat. Kalau bisa diantar, ya, atau paling tidak ya di jalan itu tetap berjalan, tetapi tidak boleh berkerumun orang banyak. Kami kira itu. Oke. Baik, sahabat, ini waktu kita pendek, jadi karena kegiatan dari Pak Wakil Bupati juga cukup padat dan tadi kita molor. Nah, jadi untuk yang saya yakin masih banyak yang pengen tanya-tanya begitu ya. Nanti ada di sini ada posko dan juga ada hotline yang bisa dihubungi untuk tanya-tanya yang sifatnya teknis. Silakan nanti bisa ditanyakan. Kalau boleh menghubungi Suara Sidoarjo dan nanti akan kami sampaikan untuk mendapatkan jawaban. Nah, sebagai penutup ini, tapi sebelum ke penutup mungkin dari studio ada pertanyaan, mungkin satu dulu. Iya, pertanyaan terakhir dari Mas Anto di Porong. Sebelumnya ini sih banyak pertanyaan, cuma karena waktunya terbatas juga kegiatannya Pak Wabub. Ini satu pertanyaan saja dari Pak Anto di Porong untuk Pak Wabub. Ini untuk pelaksanaan PSBB dimulai hari ini sampai dengan tanggal 11 Mei 2020. Nanti berhasil enggaknya itu tolak ukurnya seperti apa? Mudah-mudahan Pak Anto berharap PSBB ini tidak diperpanjang kayak di tempat-tempat lain. Oke, baik. Tolak ukurnya seperti apa dan harapannya ya jangan sampai diperpanjang lagi seperti Jakarta. Silakan, Cak. Tolak ukur sudah jelas adalah kita bisa menurunkan penyebaran daripada COVID-19. Kita juga bisa menurunkan persentase daripada kematian. Oleh karena itu tolak ukurnya apabila PSBB ini tidak bisa menurunkan ya tingkat penyebarannya dan sekaligus yang meninggal itu 30%, maka dikatakan PSBB ini kurang berhasil, tidak berhasil. Jadi nanti setelah pelaksanaan ini, nanti kita lihat bagaimana terhadap target itu berhasil apa enggak. Kalau bisa menurunkan sampai 30% dan apabila lebih dari itu berarti target kita bisa dikatakan berhasil. Untuk itu saya berharap keberhasilan ini bukan hanya penanganan COVID-19 ini bukan hanya di rumah-rumah sakit. Keberhasilan ini bukan di pundak para dokter dan para perawat dan lain sebagainya. Keberhasilan untuk memotong mata rantai ini justru ada di masyarakat, di kita semua. Bagaimana agar supaya penyebarannya ini tidak terjadi. Jadi kalau yang di rumah sakit itu adalah ngobati yang sudah sakit. Tapi bagaimana menjaga orang agar tidak tersebar, tidak tertular COVID-19 ini ada di diri kita, ada di kedisiplinan kita, ada di tingkat ketaatan kita. Jadi itu saya berharap mudah-mudahan semua bisa menerima dengan baik. Jangan, mohon maaf, setiap aturan itu pasti ada kekurang sempurnaan. Jangan kita mencari kelemahan-kelemahan dan lain sebagainya. Tidak ada akhirnya kalau seperti itu. Tetapi marilah kita berpikir agar supaya tujuan besar kita memutus mata rantai daripada penyebaran COVID. Nah, ini yang kita harus sepakat. Kita harus berkontribusi. Bagaimana kita bisa memutus itu. Jadi gitu.
Jangan langsung mencari apa kelemahannya ini. Kalau itu nggak ada akhirnya. Ya, itu yang nggak bisa dicari kelemahannya itu hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang lain itu produk manusia semua bisa. Apalagi kelas perbuk, pergub, apalagi. Ya, jadi itu garis besarnya stressingnya kita harus semuanya satu kata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Insya Allah kalau ini yang diutamakan, yang ada itu bukan melawan, tetapi yang ada adalah kesadaran dan kesadaran itu. Nur, terima kasih waktunya. Saya tahu jenengan sangat sibuk, tapi terima kasih waktu untuk Suara Sidoarjo yang merespon beberapa pertanyaan dari masyarakat yang pasti lebih banyak lagi ini yang belum terjawab, tapi ini adalah bentuk dari keterbukaan pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada warga Kabupaten Sidoarjo dalam hal penanganan COVID-19 dan juga penerapan PSBB. Terima kasih Anda semuanya, dan nanti di tampilan visualisasi atau juga suara dari siaran Suara Sidoarjo akan kami sampaikan informasi-informasi yang hubungannya dengan di mana Anda bisa mendapatkan informasi, kemana laporan, dan perkembangan-perkembangan yang lain. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Saya Aris Widoyoko dari Pendopo Kabupaten Sidoarjo, kembali ke studio. Silakan Panji. Baik, demikian tadi sahabat, Anda sudah menyimak visual